Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ikar, NIM saya 22041018. Saya dari D3 Teknik Komputer kelas 1E. Di sini saya mau menyampaikan sebuah naskah pidato yang berjudulkan menjadi pribadi yang lebih baik di era milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana segala nikmat dan karunia-Nya yang menjadikan perkumpulan kita ini menjadi semakin bermakna. Semoga forum ini semakin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, terlebih lagi bagi masyarakat luas. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga, sahabat, dan umat beliau selaku pada akhir zaman. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan kepada dosen pengembangan kepribadian dan teman-temannya dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai malam ini. Jika kita berbicara tentang generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada masa tahun 1990-an. Generasi muda pada saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya kesatuan dan mencakup simbolisasi tanah air, kebangsaan dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal baik yang lainnya yang mengungguli argumentasi usia lainnya. Oleh karena itu, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimana kondisi generasi muda di Indonesia pada saat ini? Banyak di antara pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antaranya pemuda dewasa ini juga secara pemikiran telah meracuni dan doktrin berbahaya, seperti misalkan radikalisme, pragmatisme, hedonisme, ateisme, dan lain sebagainya. Tentu hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan menjadi seperti apa nasib bangsa ini jika kedepannya kaum muda telah terjangkit pengaruh buruk? Bagaimana penjelasan yang dijelaskan tadi? Tentu tidak dapat terbayangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia jika generasi muda didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah laku. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia ini sangat membutuhkan pemuda yang memiliki semangat juang tinggi, berjiwa nasionalis, bertanggung jawab, cerdas, tekun, berani, dan religius. Pertanyaannya adalah, masih adakah pemuda yang jiwa seperti itu di zaman ini? Sama seperti halnya sebuah peradaban, membentuk karakter generasi muda tidaklah terlahir begitu saja. Terlebih lagi, generasi muda harapan bangsa yang memiliki karakter cerdas, berjiwa nasionalis, religius, dan nilai-nilai idealis yang lainnya, dibutuhkan adanya upaya menuju pembentukan generasi muda yang semacam itu. Bukan hanya sebatas harapan, keinginan, atau bahkan impian kosong yang mewujudkannya. Apa yang dapat dilakukan oleh para orang tua di zaman ini membentuk karakter idealis para pemuda? Lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utama menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal Indonesia terdahulu yang terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Pendidikan menurut mengubah pola pikir yang selanjutnya akan mempengaruhi pada perilaku dan sikap untuk bertindak. Orang yang berpendidikan akan lebih matang
dan menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya, terlebih lagi masalah yang ada pada lingkungan di sekitarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan melalui pidato singkat tentang generasi muda ini. Generasi muda adalah kader bangsa penerus estafet berjuang di masa depan, karena menjadi penting untuk mengawal proses penentuan karakter ideal generasi muda melalui adanya pendidikan. Kurang dan lebih tepatnya saya mohon maaf, dan kepada Allah SWT saya ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.